Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kalian saat mengikuti pembelajaran ini dalam kondisi sehat walafiat, dan Bapak berharap kalian selalu dalam kondisi sehat. Pada pertemuan kali ini, bahasan yang akan kita pelajari masih sama dengan bahasan yang pertemuan lalu, yaitu membahas tentang surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita memulai pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai, silahkan persiapkan alat tulisnya, siapkan bukunya. Bukunya sudah Bapak share di grup, atau kalian juga bisa membuka LKS yang sudah Bapak bagikan. Kita mulai. Pada pertemuan lalu, kalian sudah Bapak perintahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Bahasan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kandungannya, kandungan surat Al-Kafirun. Sebelum kita membahas kandungan surat Al-Kafirun, yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat atau surat di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini disebutkan asbabun nuzul merupakan hal-hal yang menjadi penyebab diturunkannya suatu ayat atau surat dari Al-Qur'an. Sebab turunnya surat Al-Kafirun bermula ketika dakwah Nabi Muhammad mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Melihat kenyataan demikian, para pemimpin Quraisy, Walid ibnu Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dan meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta kekayaan dan kedudukan. Namun semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Para pemimpin Quraisy terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain, yakni mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Mereka berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita akan bersekutu bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami." Mendengar ajakan pemimpin Quraisy tersebut, pada awalnya Rasulullah bimbang atas tawaran tersebut. Allah kemudian menurunkan surat Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah. Makanya tadi di sini ya, dalam bunyi ayatnya, di ayat 2 bisa dilihat, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah." Kemudian di sini lagi disebutkan, "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah." Ini dipertegas, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak ada kompromi dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Kandungan surat Al-Kafirun. Perlu diketahui, kandungan surat Al-Kafirun ini berisi tentang pedoman sikap toleransi dalam Islam. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi ya di dalam bidang sosial, tetapi tidak di dalam akidah dan ibadah. Jadi di dalam sosial kalian boleh berteman dengan siapa saja, baik itu yang agamanya Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan. Tetapi ketika urusan ibadah itu menjadi urusan masing-masing, tidak dicampur adukan. Karena kalian memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan teman kalian, kalian ikut ke gereja pada hari Minggu. Tidak ya, bukan seperti itu. Kalian berteman, kalian belajar bersama, tapi giliran teman kalian yang Nasrani itu beribadah ke gereja pada hari Minggu, ya kalian tidak mengikutinya. Ya, kita bahas ya. Beberapa pernyataan yang merupakan isi pokok dari surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Itu ya. Itu pokok yang pertama. Yang kedua, sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial.
Tapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Tadi sudah Bapak sebutkan ya. Kalian berteman nih dengan orang Nasrani, pada hari Minggu mereka pergi ke gereja, kalian ikut, bukan seperti itu ya. Ketika teman kalian yang Nasrani beribadah pada hari Minggu, ya kalian tidak ikut, gitu ya. Walaupun kalian teman dekat, teman baik, sahabat, sering belajar bersama, sering bermain bersama. Yang ketiga, pokok dari surat Al-Kafirun adalah sikap tegas, kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, di sini disebutkan sikap tegas, kebebasan beragama. Tadi sudah Bapak contohkan, kalian tidak ikut ke gereja ketika teman Nasrani kalian beribadah pada hari Minggu. Sebaliknya, kalian yang laki-laki misalnya Jumatan punya teman Nasrani yang laki-laki, oleh kalian dipaksa untuk ikut Jumatan. Tidak juga seperti itu. Jadi kita harus menghargai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itu ya sedikit bahasan tentang kandungan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp grup. Sebelum diakhiri, untuk pertemuan kali ini tugas yang harus kalian kerjakan yaitu menulis surat Al-Kafirun. Silahkan lihat mau di buku, mau di juz amma, mau di LKS, lihat surat Al-Kafirun, kemudian oleh kalian ditulis ulang ya. Cukup ayatnya saja, tidak usah dengan terjemahnya. Itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan Bapak mohon maaf jika masih ada hal-hal yang kurang kalian pahami dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak mohon maaf jika ada hal yang kurang dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.